Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 8. Halaman 8 saya ulang dari qaulu faqama Abu Jahlin alaihi la'nah wa akhadha as-sanama darabahu 'alal ardi wa kassaru wa akhraqahu bin nar ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqama moko ngadeg sopo Abu Jahlin Abu Jahal alaihi laknah. Alaihi iku muga-muga tetep ing ngatasé Abu Jahal al-laknatu utawi laknat. Wa akhadhalan ngalap sopo Abu Jahal as-sonama ing brahala. Wa akhadhalan ngalap sopo Abu Jahal as-sonama ing brahala. Wa darabahu lan mukulaken sapa Abu Jahal ing as-sonam alal ardi ing ngatasé ndukure bumi. Wa kassaruhu lan mecah sapa Abu Jahal ing as-sonam, mecah sapa Abu Jahal insan wa ahraqahu lan ngobong sapa Abu Jahal ing sonam. Wa kasarahu lan mecah sapa Abu Jahal ing sonam wa ahraqahu lan ngobong sapa Abu Jahal ing sonam bin nari kelawan geni. Fansarafa mukonuli bubaran kundur sapa an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam kundur ila dari maring dalemi Nabi. Ila dari maring dalemi Nabi masruron hale bebungah sapa Nabi. Summa sammahu mukonuli maringi asmu sapa nabi ing Muhayyir bin Ambar Abhar maringi jeneng Allah Abdullah bin Abhar ing jeneng Abdullah bin Abhar. Wa ansha alan macaken siir sapa Abdullah bin Ambar asyira ing siir fi qatli musfirin ing dalem matini setan musfir. Fi qatli musfirin ing dalem mateni setan musfir yaqulu hale maus hale ngucap sapa Abdullah bin Abhar ngucap ana ana ing dawuh ana utawi ingsun iku Abdullah bin Abhar. Abdullah bin Abhar ini satuhuni ingsun iku kotal tu mateni sapa ingsun al zal fujura ing ikilah wong kang mulak. Zal fujura ing ikilah wong kang lacut. Musfiron hale rupa setan musfir. Hamam tu nejo sapa ingsun ing musfiron. Bidor bisayfi kelan mukulaken pedang ingsun. Mungkiron ing wong kang ingkar. Ladas sofa ing dalem sandingi gunung sofa. Wal marwatilan gunung marwah. Gunung walma 5 krono barang. 5 krono barang tawa kang lacut sapa musfiron. Wastagbaru lan gumedhe sapa musfiron. Wa khalafa lan nulayan sapa musfiron al-haqqa ing barang kang hak. Wa qala lan ngucap sapa musfiron mungkaron ing perkara kang mungkar.
Mungkaron ing perkara mungkar ladas sofa ing dalem sandingi gunung sofa. Baina sofa ing dalem antarane gunung sofa wa in ladas sofa ing dalem sandingi gunung sofa wal marwati lan maru gunung marwah. Lamma tawa semangsani lacut sapa musfiron wastakbara lan gumedhe sapa musfiron wa khalafa lan nulayani sapa musfiron al haqqa ing barang kang hak wa qala lan dawuh sapa lan ngucap sapa musfiron mungkiron ing barang kang mungkar ing barang mungkar mungkaron ing barang mungkar bisat mihi kelawan oleh misui musfiron kelawan oleh musfiron nabi yahu ing nabi ni nabi yahu ing nabi ni Allah al-mudhira kang suci sop opo nabi kang suci opo sopo nabi. Wallahi demi Allah la abrahu ora lebaran sopo ingsun la abrahu ora lebaran sopo ingsun hatta yunsara sehingga den tulungi hatta yunsara sehingga den tulungi wa yudhar lan den pinang wa yudhar lan den pertelaaken opo al-islam Islam opo al-islamu isal hatta yuqarribu sehingga dinimal maukim iqamah dan iqamai opo Islam hingga den akoni opo Islam au yudhallu utawa den inahaken fi indalam salam opo kuluman saben-saben wong sapa kulo Yahudin saben-saben wong Yahudi wa malan wong Nasron kang dadi Nasrani sapa man junudu Kisri lan pira-pira prajurit raja Kisra wa muluku Kaisar lan pira-pira ratu waman lan wong tanasol kang dadi Nasrani sapa man junudu Kisra lan pira-pira prajurit raja takodama kang mesti mungkaron ing barang mungkar bisat mihi kelawan ing dalem oleh misui sapa musfir misui niyatahu ing niyate wa yudhalan ten pertelaaken apa Islam hatta yukor sehingga den kongkon sehingga den akoni apa Islam au yudhallu utawa den inahaken apa Islam al-isruna kang nomor 20 iku an Abdullah ibni Mas'udin dan riwayatakan saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu apa anna satuhuni Nabi alaihi salatu wassalam iku istahyu wirangu sira kabeh minallah saking Allah haqqal yakini kelawan Faliat muka becek ngersuwa sapa man ar-ra'ya ing nyerahake arya ing panggawe nyerahake
Wa malan barang hawa kang mengko apa ma ing aromat. Wal batnalan wal batna tai mengkuno. Ya Allah, wal batnah mana nih Bun? Bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Faqama Abu Jahlin alaihi al-la'na wa akhadha as-sanama wa darabahu 'alal ardi wa kasaruhu wa akhraqahu bin nar akhiri. Jadi yang terakhir ini masalah setan yang masuk pada bonekanya tersebut. Karena yang pertama kedua itu ternyata menghina kelompoknya Rasulullah, kemudian mengadakan lagi, dipanggil lagi Rasulullah, kemudian nah, sebelum Rasulullah nyampe, Rasulullah bertemu dengan jin yang namanya Abdullah bin Amhar ini. Ya Allah ya Rabbi. Faqama Abu Jahlin alaihi la'na wa akhadha as-sanama wa darabahu 'alal ardi wa kasaru arhaqahu binnar. Kemudian Abu Jahal merajin ini kata-kata apa ini? Jin yang menghina Abu Jahal kan pertama menghina Rasulullah karena ya Allah. Ini kembali pada ini, jadi fakoma, jadi karena kata-kata Hubal, padahal Hubal itu memang sudah kerasukan apa jin. Ketika jin masuk ke dalam patung, saya ulangi, wala tusaddiqu wa takunu fi jannah khalidin fi abada fasaddiqu Muhammadan wa huwa nabiyullah wa khairu khalqihi ila akhirih. Ya Allah. Setelah pada yang ketika ketika orang kafir Mekah sudah banyak berharap agar supaya berhala itu mencaci maki Rasulullah lagi. Rasulullah diundang wa akhadha lan nyerah. Jadi ketika berhala itu kerasukan jin yang sudah Islam, hanya membuat Islam itu jin itu mengatakan wa akhadha as-sanama wa darabahu 'alal ardi wa kasaru. Dulu ya Allah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saya ulangi lagi ini. Jadi ketika pada hari ini di pada undangan yang terakhir ketika Abu Jahal ingin Rasulullah ingin berhalanya itu mencaci maki, akhirnya memanggil Rasulullah. Patungnya itu diletakkan, semua pakaiannya dibersihkan semua, dibuang, dibuka semua, kemudian semua orang Yahudi itu menyembah. Jadi jin gini, saya ulangi ya Allah, masya Allah.
Jadi berhala yang bernama Hubal itu Masya Allah ya Rabbi Karim. Jadi pada yang terakhir nih, ternyata berhalanya itu justru mencaci orang kafir, mengatakan i'lamu anna hadza nabiyyun haqqun. Jadi yang terakhir itu karena memang sudah ganti jinnya yang masuk nih, i'lamu ya ahli Makkah, i'lamu anna hadza, ahli Makkah ketahuilah bahwa ini adalah nabi selama-lamanya. Fasaddiqu Muhammadan, mungkin ya Allah. Ya Allah, teman-teman. Jadi ketika berhala itu mencaci maki orang kafir, pun jangan namanya Abu Jahal langsung berdiri dan mengambil berhalanya diambil kemudian dilempar, sehingga bahkan oleh Abu Jahal dibakar. Kenapa? Karena patung Hubal tadi itu tidak lagi meremehkan Rasulullah, tidak mencaci maki, justru menyanjungnya. Justru jin itu menyanjungnya. Ampun, marah Abu Jahal melihat patung tersebut justru membela Rasulullah, langsung diambil, dilempar, dibuang. Nah, setelah selesai, kemudian para nabi fansorfan nabi ila dari musfaran summa sammau amdal ab. Rasulullah kundur merasa lega. Kenapa? Karena jin tersebut, jin yang iman kepada Rasulullah tadi itu sudah membalas kata-kata berhala tersebut pada Rasulullah. Rasulullah senang, kemudian Rasulullah memberi nama kepada jin yang bernama Muhair bin Abroh. Ya Allah, kok ini sih? Jadi karena berhala Hubal itu tidak lagi menghina Rasul, justru menghina orang-orang kafir. Justru mengatakan kepada orang kafir agar supaya mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah, agamanya apa yang benar. Langsung diambil berhalanya, dipukulkan tanah, dipecah, bahkan tidak langsung dibakar. Setelah kejadian tersebut, kemudian Rasulullah pulang dalam keadaan merasa senang. Kenapa? Karena berhala yang tadinya itu mencaci maki justru sekarang mencaci maki orang-orang kafir. Di fansorofa muka budak bubaran nuli kuntur sopo nabi. Kemudian Rasulullah SAW pergi pulang ke dalemi dalam keadaan merasa senang, dan Rasulullah langsung memberi nama jin Muhairubnu Abhar, diganti nama menjadi Abdullah bin Abhar. Wa ansya'alat macakan sihir, kemudian ini Abhar Abdullah, jadi jin yang bernama Muhairab bin Abhar itu membacakan sihir dalam kematian, di dalam membunuh jin musfir. Jin musfir itu jin yang masuk kepada berhala Huban, kemudian mencaci maki Rasulullah. Jadi kata-kata isinya ana amdukallah samir ana lahudun ana amdullahi bin innal basi ana amdullah. Ana utawi ingsun yaqulu ana Abdullah Abhar inni qataltu dzal fujur musfira hamamtuhu bidar bisayfi mungkiran ladas sofa wal marwah lamma tagha wastakbar
isinya siiran yang dibacakan oleh jin Muhayir bin Abhar tadi jadi kata jin tersebut, saya adalah Abdullah bin Abhar, saya telah membunuh jin Muspion. Kenapa? Karena dia itu adalah orang yang sangat takabur. Saya itu menyengaja untuk memukul dengan pedang saya karena dia itu sudah melakukan perkara yang mungkar, misui kepada nabi yang suci. Wallahi la abkhar hatta yunsara. Demi Allah saya tidak akan berhenti sehingga agama Islam bisa jelas dan bisa tertolongkan. Hatta yakur dan juga sehingga agama Islam tertolong dan jelas serta agama Islam bisa diakui oleh semua masyarakat. Au yadullu fi kullu man takabbara kullu yahudin wa man tanassara. Kemudian syair yang terakhir ini, setiap orang yang takabur. Jadi di dalam agama Islam disebutkan bahwa bagi setiap orang yang merasa takabur, dirinya lebih baik, lebih berharga daripada orang lain. Jadi bagi siapa yang takabur, entah itu orang Yahudi atau orang Nasrani, maka besok dia akan menjadi orang yang terhina. Al-Hadid bismillahirrahmanirrahim. Wa man tanassara junudu Kisra wa muluku Kaisara. Itu juga niki termasuk siapa yang takabur, setiap orang yang takabur. Saya ulangi lagi. Ini isinya yang takabur ternyata orang Yahudi, orang Nasrani, Raja Kisra pun. Al-hadisu isruna an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi alaihi salatu wassalam qala istahyu minallahi haqqal haya. Qala faqulna ya Nabi Allah inni nastahi. Qala laisa dzalika istihya'an. Walakin man istihya'a minallah haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal yadhkura al-mauta wal bilad wa man arada al-akhirat taraka al-hayata ad-dunya wa athar al-akhirah 'ala al-ula. Jadi hadis sekarang masalah hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud tahu bahwa Rasul itu pernah tahu istahyu minallahi haqqal haya. Jadilah seorang pemalu kepada Allah, malu yang secara benar. Jadi jadilah kita itu dianjurkan agar supaya menjadi orang yang malu kepada Allah dengan rasa malu yang benar-benar hak, yang benar rasa malunya. Akhirnya gimana? Abdullah bin Mas'ud matur, qala dawu sapa faqulna ya Nabi Allah inna nastahi. Jadi akhirnya Abdullah bin Mas'ud itu matur, ya Rasulullah saya itu malu. Jawabnya Rasulullah gimana? Laisa, kamu itu tidak malu, tidak punya rasa yang sebenarnya. Walakin qala dawu sapa Nabi laisa dzalika istihya'an walakin man istahya minal haqqal haya falyahfad. Jadi masalah hadis yang ke-20 itu mengenai masalah rasa malu, punya rasa malu yang sebenar-benarnya. Jadi Rasulullah ketika Rasulullah
jadilah, punyalah rasa malu kalian kepada Allah dengan rasa malu yang benar. Hanya Abdullah bin Mas'ud jawab, ya Nabi Allah, ini ya Rasulullah, saya itu malu kepada Allah. Jadi ya Rasulullah, kamu tidak malu kepada Allah. Sebab apa? Malu, orang yang benar-benar malu kepada Allah adalah, nih ingat, haqqul haya falyahfad. Saya benar-benar malu kepada Allah, berarti orang tersebut bisa menjaga otaknya, kepalanya bisa dijaga dari gangguan-gangguan serta perkara yang masuk pada kepala. Dan juga akan orang yang benar-benar punya rasa malu kepada Allah akan menjaga perutnya, jangan sampai perut itu kemasukan perkara yang haram. Wal yadhkurul mauta wal bilad. Malu kepada Allah. Jadi saya ulangi lagi. Wa ma hawa al-batnah. Jadi rasa malu kepada Allah yang sebenarnya bukan kita saya malu, bukan. Yang rasa malu di sini yang benar-benar rasa malu kepada Allah, maka seluruh anggota tubuh yang diberikan kepada kita jaga dengan baik. Dijaga dengan baik. Jadi malu bukan malu saya malu, bukan. Malu tidak perlu kita itu beritahu kepada orang lain, kita yang tahu. Jadi ayat ini. Jadi orang yang malu kepada Allah adalah satu, bisa menjaga. Jadi seluruh anggota, akal, pikirannya, kepala, dan yang masuk ke dalam berarti akal, pikiran, kita akan dijaga. Perkara yang perut juga dijaga dari apa? Kepala dari apa? Kepala dijaga dari pemikiran yang tidak baik yang bisa merugikan orang lain. Malu kepada Allah, kita bisa menjaga perut agar supaya perut kita itu tidak kemasukan perkara yang haram. Wal yadhkuril mauta wal bilad. Dan orang yang benar-benar punya rasa malu kepada Allah, maka dia akan selalu ingat akan kematian. Ingat pada kematian. Itulah dari Rasulullah. Itu adalah rasa malu yang sebenarnya. Waman aradal akhirat, dari Rasulullah, waman aradal akhirat taraka zinatul hayatid dunya wa asarul akhir alal ula. Jadi bagi siapa yang menginginkan akhirat, ya supaya meninggalkan dunia, nggak bisa bersamaan, nggak bisa. Sesuai dengan sabda Nabi, summa qala Nabi alaihi salam, al haya'u minal iman. Jadi haya, malu itu termasuk sebagian daripada iman. Sebagaimana kama ja'a fil hikayat imam ra'atan atat an-nabi. Faqad istahya muqataman faman muqautai sapen wong iku fa'al agawe sapa mandzalika ing mengkono dalika ing mengkono hifdzur ra'si ila akhirih. Faqad istahya muqataman wirang sapa minallah taala. Jadi di sini kalau orang itu, saya ulangi, jadi kita itu malu kepada Allah, berarti seluruh anggota tubuh kita itu dijaga dengan baik, jangan sampai kita itu melakukan kesalahan-kesalahan di sini. Jadi bukan saya malu, tapi orangnya ya tetap makan perkara yang haram ila akhirnya, itu tidak malu.
Jadi kalau malu bisa menjaga perutnya, kepala bisa dijaga, dan selalu ingat akan kematian. Bagi siapa yang menginginkan akhirat, ya supaya meninggalkan dunia, supaya memilih akhiratnya. Wa asal akhirat alal ula, dan pilihlah akhiratnya, jangan dunianya. Faman muka utawi sapa wong iku fa'ala agawe sapa mandalika ing mengkuno ini ya. Oh gitu. Faman muka utai sopan wong iku fa'ala agawe soman dalika ing mengkuno hifdzur ra'si ila akhirih. Faqadis tahya muka mirang sopaman minallahi ta'ala kelan saking Allah ta'ala haqqul haya iklawan sak benere wirang. Jadi dawuh Rasulullah, bagi siapa yang bisa menjaga perut, menjaga lidah dari perkara yang tidak baik, jadi bagi orang yang bisa menjaga perutnya, lidahnya, itu adalah termasuk benar-benar malu kepada Allah. Jadi soalnya apa? Malu di sini, maksudnya di sini malu itu punya rasa malu, Sumakola mokon dawu sapa Nabi alaihi salam, Nabi al haya'u minal iman, ing dawu al haya'u minal iman, al haya'u tawi wirang iku minal iman setengah saking iman. Kaman ja kaya oleh teko fil hikayat ing dalam cerita apa annam ra'atan satune wong wadon iku atat teko sapa imra'an nabiya ing nabi alaihi salatu wasalam. Wa qalat lan ngucap sapa imra' ya Rasulullah ya Rasul, ini satune ingsun iku adanabtu ngelakoni dosa sapa ingsun dzamban ing dosa aliman kang agung. Fadawini paringu tombo Fadani paringi tombo panjenengan ing kula faqala dawu moko sapa tubi ilallah, taubatlah kepada Allah. Benih. Jadi haya qala Nabi alaihi wasallam al haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk sebagian dari cabangannya iman. Jadi kama ja'fil hikayati inam ra'atan atat an-nabi. Jadi pada suatu hari zaman Rasul ini ada seorang perempuan pergi teng Rasulullah. Matar Rasulullah ini adalah dzamban aziman fadawini. Ya, ada seorang perempuan matur Rasul, ya Rasulullah, saya itu penuh dengan dosa saya itu penuh. Saya mohon tolong, apa obatnya? Cari kami obat. Faqala Rasulullah tubi ilallah. Jadi bertaubatlah kepada Allah. Wahiyya tashhadu alayya yaumal qiyamah. Jadi Rasul bertaubatlah ini. Faqalat innal ardah. Jadi ketika ada orang perempuan mati, ya Rasulullah, saya itu penuh dengan dosa, tolong berilah obat. Minta obatnya dosa. Dari Rasul gimana? Dari Rasulullah, suruh bertaubatlah kepada Allah. Akhirnya
orang perempuan tadi matur karena hanya disuruh tambah, ya Rasulullah, saya itu penuh dengan dosa yang sangat besar, tidak ada yang melebihi dosa kami. Makanya bumi tetap yaumatu dalul ardu ghairal ardi, ing dalam dinani den ganti opo al ardu bumi ghairal ardi ing sakliyane bumi. Faka innal ardah qad arafat dzambi. Ketika subuh bertaubat, jadi ya Rasulullah, saya itu penuh dengan dosa saya itu banyak. Jadi tanah yang saya injak itu tahu bahwa saya itu suka melakukan dosa yang besar, ngerti semua. Fakal Rasulullah to be bertaubat, fakal ya Rasulullah, tanah itu mengetahui dosa-dosa saya. Wahia hali utai ardi iku tasadunuk sen opo ardi ala yang kiamat. Jadi nanti tanah itulah yang akan menjadi saksi besok di hari kiamat. Faqala an-nabi alaihi salatu wasallam fa innaha la tashhadu alaiki. Qala Allah ta'ala yauma tubdalu ardu ghairal ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanah itu mengetahui saya injak ini, ngerti kalau saya itu melakukan dosa. Jadi Allah gimana? Yauma tubdalul ardu ghairal ardi. Jadi itu sudah diganti tempatnya namanya. Yauma tubdal internet tanahnya itu diganti. Jadi tidak sama tanah yang masa sekarang dengan besok itu tidak sama. Hanya karena Rasul jawab seperti itu, orang perempuan ini jawab matur lagi, ya Rasul, langit ngerti. Langit itu tahu bagaimana caranya saya mengetahui kepada saya itu adalah penuh dengan dosa. Jadi saksi bagi saya. Dari Rasulullah gimana? Faqala muqaddaw sopo'an Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi asal inna Allah ta'ala yatis sama kama qala ta'ala yaumanat bis sama ikata yisjidil kutub. Ing jamu faqala muqaddaw Inna Allah sabdin Allah iku yat ngelempit sapa Allah as-sama ing langit kama qala kaya aleda sapa Allah ta'ala yauma natwis samai kata yisjil lil kutub. Jadi dari Rasulullah, Allah itu nanti akan dilempit langitnya itu oleh Allah sebagaimana firman Allah yauma natwis samai kata yisjil lil kutub. Jadi Allah itu melempit bumi sebagaimana firman yaumanat wis sama kalito yisjil. Ini masalah apa? Hari di mana diganti. Jadi tidak bisa menjadi saksi. Tapi niki sebenarnya orang perempuan itu bukan tapi ingin ngerti yang sebenarnya. Jadi mengakui dosa-dosanya, benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya bumi nanti akan dilempit, jawab diganti tanahnya, langit yang dibayar. Langit itu mengetahui akan dosa-dosa saya, apa yang saya perbuat. Dari Rasul, inna Allah, langit dilempit oleh Allah. Tapi orang perempuan, ya Rasulullah, innal kiramul katibina, malaikat-malaikat itu menulis semua amalan saya, jadi ngerti. Ya Rasul tahu, qala ta'ala innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Faqala muqaddaw sapa an-nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salam qala dawu sapa Allah ta'ala dawu innal hasanat yudhibna sayyi'at, ing dawu innal hasanat satu ini pira-pira kebagusan iku yudhibna ngilangaken apa hasanat as-sayyi'at ing pira-pira kaelekan. Tidak Rasulullah. Karena perempuan tadi jawab lagi, malaikat sing ngerti, malaikat yang mencatat amal-amal saja. Maksud Allah berfirman innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan amal yang tidak baik.
Jadi maksudnya malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan seperti kita ada orang malu. Akhirnya kita itu dingklu, mau keluar malu, akhirnya tidak, bukan seperti itu. Malu yang dimaksud dalam hadisnya apa? Kalau kita benar-benar malu kepada Allah, berarti gimana? Semua anggota tubuh kita itu tidak akan tidak akan melakukan suatu kemaksiatan, tangan, kaki, mata, mulut, lidah, semua itu tidak akan digunakan kepada perkara yang menyebabkan siksaan. Hanya tidak akan, tangan tidak akan dibuat mencuri, tangan tidak dibuat memukul orang tanpa hak, enggak ada itu. Ini kalau benar-benar iman yang, tapi ini sulit. Melakukan iman yang seperti ini sulit. Menjaga perut dari apa? Perut kita dijaga dari perkara yang haram, mulut kita dijaga dari perbuatan yang haram, hidung dan mata semua. Itulah namanya malu kepada Allah haqqul haya, malu yang sebenar-benarnya malu. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.